Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fariji dari kelas C Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan menjabarkan mengenai linear regresi sederhana, yaitu studi kasus pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian untuk memenuhi tugas MK data mining. Jadi di sini ada pengertian data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, hubungan, dan informasi yang berguna dari kumpulan data besar menggunakan teknik statistik, machine learning, dan basis data. Jadi simpelnya itu adalah data mining mengumpulkan banyaknya data menjadi rinci dan menjadi suatu informasi atau menjadi sebuah kesimpulan. Lalu next di sini ada pengertian linear regresi sederhana, yaitu linear regresi sederhana adalah metode statistik untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Nah, perbedaan independen dan dependen yaitu independen adalah yang mempengaruhi dan dependen atau variabel Y adalah yang dipengaruhi. Lalu di sini ada regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah B X, lalu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2, lalu dikurangi sigma X pangkat 2. Di sini lalu ada A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Nah, di sini ada tabel data studi kasus. Ada jam belajar yaitu variabel X, nilai ujian variabel Y, lalu data ada 15, dan lanjut ada analisis variabel. Analisis variabel yang pertama adalah variabel independen yaitu X, jumlah jam belajar, lalu variabel dependen yaitu Y, nilai ujian. Tujuan regresi itu yaitu mengetahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian dan membuat prediksi nilai berdasarkan jumlah jam belajar. Lalu ada perhitungan manual. Nah, di sini ada tabel perhitungan. N itu adalah nilai data keseluruhan, yaitu ada berjumlah 15. Lalu sigma X yaitu nilai keseluruhan dari variabel X, lalu sigma Y yaitu data keseluruhan dari variabel Y. Lalu di sini ada variabel X2 yaitu keseluruhan dari variabel X2 yaitu 1240. Lalu yang terakhir ada sigma XY yaitu keseluruhan dari variabel X dan Y, XY. Lalu di sini ada menghitung nilai rata-rata, yaitu jumlah data yang tadi N itu 15 dan rumusnya itu X sama dengan sigma X dibagi N. Lalu di sini ada substitusi yaitu rata-rata X. X itu yaitu tadi 120 dibagi 15. 15 itu dari N 15. Dan X itu dari hasil X. Lalu di sini ada rata-rata Y. Y sama dengan X sama dengan sigma Y dibagi N. Lalu Y sama dengan 1093 dibagi 15. 15 itu yaitu dari N keseluruhan data, lalu Y sama dengan 72,8667. Lalu di sini ada menghitung koefisien regresi B. Rumusnya yaitu B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y lalu dibagi dengan N sigma X2 lalu dikurangi sigma X pangkat 2, yaitu substitusinya B sama dengan 15. Jadi N itu adalah 15
Lalu sigma XY yaitu 1607 dikurangi sigma X yaitu 120 dan sigma Y 1093 lalu dibagi N itu yaitu 15 dan sigma X2 yaitu 1240 lalu dikurangi sigma X pangkat 2 yaitu 120 pangkat 2. Lalu yang B yaitu 14.400 dikurangi 160 dibagi 18.600 dikurangi 14.400. Lalu B di sini ada 12.945 dibagi 4.200. Hasilnya yaitu B sama dengan 3.821. Jadi B atau regresi B yaitu memperoleh nilai sebesar 3.821 atau 3,0821. Jadi nilai B adalah 3,0821. Lalu A yaitu 48,2099. Dan selanjutnya adalah menghitung konstanta A dengan rumus A sama dengan Y dibagi B X dengan substitusi A 72,8667 dikurangi 30821 dikali 8. 3,0821 yaitu dari nilai B. Lalu yang 8 ini dari hasil sebelumnya yaitu yang ini dari X. Dan A 72,8667 dikurangi 24,6568 sama dengan 48,299 lalu dibulatkan menjadi 48,21. Jadi konstanta A adalah 48,21. Lalu di sini ada menentukan persamaan regresi, yaitu rumus umumnya adalah Y sama dengan A tambah BX substitusinya adalah Y sama dengan 48,21 ditambah 3,0821 X. Jadi persamaan regresinya adalah Y bernilai 48,21 ditambah 3,0821 X. Jadi setiap jam belajar nambah 1 jam, maka nilai akan naik sebesar 3,821. Lalu prediksi nilai ujian. Karena NIM saya ganjil, maka yang digunakan adalah X sama dengan 16 jam belajar. Substitusi ke persamaan regresi sama dengan Y 48,21 ditambah 3,0821 yaitu 16 jam, dan Y 48,21 ditambah 49,3136 sama dengan Y 97,5236. Lalu Y sama dengan 97,52 karena pembulatan dari yang sebelumnya. Nah, jadi prediksi nilai ujian untuk siswa yang belajar selama 16 jam adalah sebesar 97,52. Lalu di sini ada tabel hasil keseluruhan. Di sini ada jam belajar yaitu variabel X, nilai ujian variabel Y. Di sini ada nilai prediksi dari X. Oke, tadi adalah perhitungan secara manual, dan sekarang saya akan mencoba mengimplementasikan ke dalam perhitungan dengan program menggunakan bahasa Python. Kita di sini ke menu view, lalu ke terminal, lalu kita ketikkan Python regresi PY, kita enter.
Nah, di sini menampilkan yaitu regresi linear sederhana. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin tingginya jam belajar dan semakin tinggi juga hasil nilai ujiannya. Lalu di sini ada keterangan rata-rata X sama dengan 8, lalu rata-rata variabel Y sama dengan 72,86 dan konstanta A yaitu 48,2095. Koefisien regresi variabel B yaitu 3,0821. Persamaan regresi Y sama dengan 48,2095 ditambah 3,0821 X. Jadi prediksi nilai ujian untuk 16 jam belajar adalah 97,52. Jadi menurut perhitungan manual dan juga menggunakan program Python, untuk yang saya kerjakan yaitu untuk 16 jam belajar hasilnya sama, yaitu 97,52. Mungkin cukup sekian video tugas yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.